Klub bola biasanya rutin ganti desain jersey mereka tuh setahun sekali. Bahkan zaman dulu bisa dipakai sampai 2 musim beruntun. Tapi beda sama MU yang suatu saat milih untuk pensiunin jersey mereka dan nggak mau dipakai lagi. Padahal musim belum selesai. Mari kita bahas. Kalau kalian fans MU atau mungkin yang ngikutin Liga Inggris, mungkin udah tahu ada cerita menarik mereka di suatu pertandingan. Atau bahkan mungkin dari kalian ada yang nonton matchnya waktu itu. Kalau gue pastinya sih belum, karena waktu itu gue belum lahir. Ada kejadian menarik di Liga Inggris musim 95-96 saat Manchester United lawan Southampton di The Dell, markas Southampton saat itu. The Saints waktu itu lagi berjuang biar nggak terdegradasi, jadi sangat butuh kemenangan biar mereka aman di Liga Inggris. Dan benar, semua sesuai rencana mereka untuk menangin pertandingan, karena di babak pertama aja mereka langsung unggul dengan skor 3-0. MU kelabakan dong, ketinggalan 0-3 lawan klub zona degradasi pula. Jadi pastinya butuh perubahan tuh, biar di babak kedua bisa balikin keadaan. Dan benar, Sir Alex Ferguson ngelakuin perubahan, tapi perubahannya di jersey mereka. Pas halftime di ruang ganti, Sir Alex bilang ke pemain, lepaskan seragam kalian harus ganti baju. Jersey yang disuruh Sir Alex ganti, ya jersey abu-abu yang gue pakai ini. Jadi babak 1 pakai jersey abu-abu ini, babak kedua mereka ganti tuh, pakai jersey garis-garis biru putih. Setelah ganti jersey, apakah berakhir MU yang menang? Ya tetap enggak, tetapi seenggaknya lebih bagus. MU berhasil nyetak 1 gol dan pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk Southampton. Setelah pertandingan itu, jadi pertanyaan banyak orang, kenapa Sir Alex ngelakuin pergantian jersey di babak kedua? Banyak yang bilang Sir Alex Ferguson percaya tahayul, karena musim itu nggak pernah menang kalau pakai jersey ini. Ya, sebenarnya masuk akal sih, karena emang track record musim itu, kalau pakai jersey ini nggak pernah menang. Termasuk lawan Southampton, dari 5 match, sekali cuman seri, 4 kalinya kalah. Kalau sekarang kita bilang, mungkin dia ngepe cocokologi aja. Jadi kayak kalah. Wah, sial nih pakai jersey ini, nggak mau pakai lagi ya. Tapi ternyata di wawancara setelah pertandingan, Sir Alex Ferguson negasin kalau tahayul nggak ada hubungannya sama pergantian jersey. Malah dia bilang, para pemain nggak suka jersey garis abu-abu. Mereka nggak bisa ngenalin satu sama lain karena susah untuk melihat rekan satu tim mereka dari jarak jauh. Walau Sir Alex nggak suka dikira percaya tahayul, tapi ternyata ucapan Lee Sharp kepada The Guardian malah ngedukung argumen itu. Dia bilang, saya tidak yakin apakah ada pemain yang nyebutin tentang seragam itu. Karena secara pribadi, saya merasa bahwa kami bermain sangat buruk dan bahwa kami tidak dapat menyalahkan apapun atau siapapun kecuali diri kami sendiri. Nah, andaikan dugaan Sir Alex kalau pemain maksa ganti jersey itu nggak benar, jadi apa dong penyebab jersey-nya diganti? Kalau kita dengerin Gary Neville yang juga main di match saat itu, dia bilang kalau science mungkin jadi penyebabnya. Science, ilmu pengetahuan. Gary Neville bilang ke Sky Sports di acara Football Show tahun 2020. Ini agak unik, tetapi ada sedikit science di baliknya. Sir Alex telah mempekerjakan Profesor Gill Stephenson dari Universitas Liverpool beberapa tahun sebelumnya, dan kami menjadikannya sebagai pelatih mata kami. Bahkan Gary bilang, di MU saat itu ada teori yang mereka pegang. Ini mungkin terdengar sangat konyol, tetapi salah satu teori hebat seputar sepak bola yang dipaparkan di United saat itu adalah bahwa ketajaman pertandingan tidak ada hubungannya dengan kebugaran fisik Anda. Itu berkaitan dengan kemampuan otot mata Anda untuk bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Gary juga bilang, sebenarnya Sir Alex sudah ngeduga sebelum pertandingan kalau jersey itu bermasalah, karena Sir Alex udah dikasih tahu sama Gill, pelatih mata mereka tadi. Dan mereka emang udah siapin 1 set jersey lengkap untuk dipakai di babak kedua. Gary coba memperjelas kejadian saat itu. Dia bilang kalau Anda tidak akan membawa jersey lain ke pertandingan, kecuali Anda merasa jersey itu bermasalah. Sir Alex sudah menduganya, tetapi nggak tersampaikan dengan baik. Meskipun menurut Gary Neville agak konyol, tapi kata dia, bahwa jersey lain di ruang ganti, main away juga, adalah hal yang tidak pernah terdengar dalam sepak bola profesional. Ya, terlepas dari penjelasan penyebab ganti jersey di babak kedua tadi, tapi jersey ini ternyata punya fakta menarik. Yang pertama, jersey abu-abu ini sebenarnya percobaan pertama United untuk ngebuat jersey yang bisa digunain sebagai pakaian santai buat fans MU, tapi juga bisa sebagai jersey nih buat para pemain. Tapi ya, emang kalau dilihat, motif jersey ini tuh unik banget gitu. Bukan kayak jersey bola, tapi lebih ke kemeja santai. Dan sejujurnya gue malah suka banget. Kayak atasnya beda nih, bawahnya juga beda. Kalau menurut kalian gimana? Yang kedua, jersey ini nih dipensiunkan 2 hari setelah pertandingan. Yang berarti jersey ini hanya bertahan kurang dari 1 musim. Dan setelah pergantian seragam di tengah babak itu, Umbro yang jadi produsen jersey MU saat itu nurunin harga jersey away mereka sebesar 10 pounds. Ya gimana ya, namanya juga jualan. MU udah nggak mau pakai jersinya, tapi masih dijual juga. Serba salah sih jadi Umbro saat itu. Ya makanya masuk akal nurunin harga, jadi seenggaknya ngabisin stok biar nggak rugi-rugi banget gitu. Yang ketiga, di pertandingan hari itu doang, waktu lawan Southampton, nggak pakai seragam abu-abu seperti yang seharusnya.
Kan mestinya baju, celana, sama kaos kaki tuh abu-abu semua. Nah ini baju abu-abu, celana sama kaos kakinya malah putih. Tapi menurut gue malah jadi make sense. Kalau si Alex mungkin udah ngeduga. Kayak mungkin ini jadi kali terakhir mereka pakai jersey abu-abu, biar penglihatan pemain lebih enak pas main. Coba deh celana sama kaos kakinya gue ganti putih aja. Ya bisa jadi sih ya. Anyways, jadi itu dia cerita pergantian jersey MU yang bersejarah dan sedikit unik sih ya. Nah, kalian boleh komen deh menurut kalian gimana. Dan kalau kalian ada topik juga atau konspirasi sepak bola atau cerita yang mau dibahas, boleh tinggalin di komen aja. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.